Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pagi ini dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Pagi ini di WA Group kami ada berita duka, yang duka itu dialami oleh seorang yang beragama non-muslim, yang bukan beragama Islam. Maka saya menjawab di WA Group itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka atas meninggal dunianya orang tua si Fulan bin Fulan. Tidak lama kemudian ada WA masuk pada saya, di japri pada saya, dan isinya bertanya, Ustadz, apakah boleh kita mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada orang yang non-muslim yang meninggal dunia? Saudaraku sekalian, pertanyaan tersebut pertama saya jawab, apakah boleh kita turut berbahagia atas telah mendapatkan nikmat dari Allah untuk seorang muslim, lantas kita mengucapkan turut senang dan turut berbahagia? Tentu jawabnya boleh. Kembali kepada pertanyaan, apakah boleh kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau berbela sungkawa kepada saudara kita yang meninggal dunia yang non-muslim? Pertanyaan ini saya teringat kepada pertanyaan seseorang yang bertanya kepada ulama Syekh Imam bin Baz. Dia bertanya, Syekh, iza mata rajulun ay mar'atun wa huwa kafirun, hal yumkinu an taqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un am la yajuzu? Wahai Syekh, apabila mati seorang laki-laki ataupun perempuan wa huwa kafirun, dan dia adalah seorang kafir, hal yumkinu, apakah boleh an naqula, kami mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau istirja', aw la yajuzu, ataukah tidak boleh, ay am la yajuzu, ataukah tidak boleh? Maka jawabnya adalah kullun nasin, semua manusia, bahkan seluruh makhluk, hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dia akan kembali kepada Allah. Siapapun dia, agama apapun dia, tetap adalah yang namanya makhluk ciptaan Allah, itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Namun setelah kembalinya kepada Allah, itu hak Allah, mau ditempatkan di tempat yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang terpujikah ataukah ditempatkan di tempat yang tercelakah, itu semuanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabnya boleh kita mengucapkan istirja kepada orang saudara kita yang non muslim yang mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita melarang, apa alasannya? Apakah ada makhluk ini selain milik Allah?
apakah ada tempat kembali selain kepada Allah? Kalau kita melarang karena ada keyakinan bahwa ada tempat kembali selain kepada Allah, ada keyakinan bahwa ada makhluk ini selain makhluk Allah, milik Allah, maka hati kita yang harus perbaiki. Kalau ada keyakinan demikian, berarti di hati kita masih ada Tuhan selain Allah. Berarti kita harus mengulangi lagi syahadat kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilarang oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya adalah memohonkan ampun kepada orang-orang yang beda agama dengan kita atau non-muslim. Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW dilarang oleh Allah Ta'ala untuk memohonkan ampun kepada saudaranya yang meninggal dunia. Nah, Ibrahim alaihissalam, kakek buyut kita, oleh Allah Ta'ala dilarang untuk mintakan ampun dari dosa-dosanya terhadap orang tuanya yang musyrik kepada Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah menyebutkan wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'a, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Wabizil korba wal yatama, dan berbuat baiklah kepada kerabat dekat kamu, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin, wal jari zil kurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat, wal jaril jumbi, dan berbuat baiklah kepada tetangga jauh, wassahibi bil jambi wabni sabil, dan berbuat baiklah kepada sahabat karib, teman sejawat, wabni sabil, dan anak jalanan. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak mencintai kepada orang-orang yang sombong, mukhtalan fakhura. Di ayat An-Nisa 36 tadi ada kalimat wabil jari zil qurba wal jari jambi, wal jaril jambi, wal jaril junubi. Lupa ya. Berbuat baik kepada tetangga dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat adalah tetangga yang dekat rumahnya dengan kita, tetangga yang dekat agamanya dengan kita, sesama muslim, wal jaril qurba, dan dekat nasabnya dengan kita, satu nasab satu keturunan, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh rumahnya kita diperintahkan berbuat baik oleh Allah Ta'ala. Yang jauh agamanya, beda agama dengan kita, dan jauh nasabnya dan bukan saudara kita. Dalam hadis Rasul disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yukrim jarahu. Tidak sempurna iman seorang sehingga dia tidak memuliakan, tidak menghormati tetangganya. Yang dilarang itu adalah kita mendoakan, memintakan ampun dari segala dosa-dosanya terhadap saudara kita yang kena musibah untuk yang non-muslim. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan untuk kita semuanya bahwa mari kita hidup berdampingan, rukun dan damai dengan semua tetangga,
apakah dia muslim ataukah non muslim, kita wajib hidup rukun dan berdampingan. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada kita semuanya, dan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahu fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.